Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, namo buddhaya, panjang umur proses karya. Pada kesempatan kali ini, akun RSB Channel mempunyai konten buku bersuara yang akan ditayangkan di setiap hari Senin dan Rabu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan buku yang berjudul Rendra, Ia Tak Pernah Pergi, penerbit Kompas Jakarta 2009. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Rendra, Ia Tak Pernah Pergi. Kata pengantar. Rendra, ilmu silat, ilmu surat. Ignaz Clayden. Di dalam ilmu silat tidak ada juara nomor 2. Di dalam ilmu surat tidak ada juara nomor 1. Begitu kata W.S. Rendra saat menerima hadiah seni dari Akademi Jakarta pada 22 Agustus 1975. Kalimat itu bagai meringkas sekaligus menunjukkan apa yang dilakukannya dalam kebudayaan. Ilmu silat merujuk kepada persaingan kekuatan dan keunggulan. Segala pertarung lain harus disingkirkan untuk menghasilkan satu pemenang. Ilmu surat sebaliknya berhubung dengan perbedaan-perbedaan dalam pandangan tentang masyarakat dan kebudayaan. Di dalam persaingan, kekuatan ada kalah, menang, tetapi di dalam perbedaan selera dan sudut pandang, 2 atau 3 pendapat bisa sama-sama diterima. Ditempatkan dalam konteks yang lebih makro, ilmu silat merujuk kepada persaingan kekuatan dalam politik, dan ilmu surat adalah metafor untuk berbagai nuansa dalam estetik. Siapa yang sempat mengikuti sajak-sajak Rendra atau menonton pertunjukan teaternya tak bisa mengelak pesan bahwa sebagai penyair, perhatiannya terhadap masalah kekuasaan mungkin lebih luas dari para politisi, dan keterlibatannya dalam masalah kemasyarakatan mungkin lebih intens dari para ahli ilmu sosial. Dia menulis tentang mazmur yang dinyanyikan bunga mawar, tetapi juga amat pandai melukiskan pesan pencopet kepada pacarnya atau perasaan seseorang serdadu yang berdoa sebelum bertempur dan membunuh. Dia merekam semua pengalaman hidupnya dalam sajak. Surat cinta dan lamaran nikah, doa malam dan doa pagi, cerita tentang mertua kepada ibunda, undangan kawin, pengamat tentang Jakarta, pesan tentang Hong Kong, Pyongyang, dan Moskwa, atau kota-kota lain di dunia yang sempat dikunjunginya, dan pembelaannya yang berani terhadap para pelacur kota Jakarta. Berulang kali dia berbicara tentang kesadaran alam dan kesadaran kebudayaan. Alam tidak diciptakan manusia, dan karena itu terhadap alam orang hanya dapat menyesuaikan diri dengan tangkas atau kikuk. Namun kebudayaan dan susunan masyarakat dibuat oleh manusia sendiri, dan karena itu selalu bisa berubah dan dapat diubah. Estetik merupakan kebajikan Rendra dalam berhadapan dengan alam, yang akhirnya menjelma dalam lirik. Tentu saja pembagian ini terlihat sebagai dikotomi, tetapi dalam praktiknya selalu berlangsung dialektik yang serba intens di antara keduanya. Sungai Ciliwung dilihatnya sebagai teman segala orang miskin atau timbunan rindu yang terperang. Dalam kurung sajak Ciliwung yang manis. Demikian pun di Sungai Musi ditemukannya air yang coklat mengalir lambat bagai mengangkat derita yang syarat. Dalam kurung sajak Sungai Musi. Pada Rendra alam dan masyarakat, lirik dan politik saling menjadi penanda satu sama lain. Dalam sajak Orang Kepanasan yang Garang, kita menemukan kuplet penutup yang sepenuhnya diangkat dari alam, karena kami arus kali, dan kamu batu tanpa hati, atau maka air akan mengikis batu. Pada
sebuah perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, para pejabat berpidato dan bendera berkibar di seantero kota. Sementara seorang anak yang gemetar karena influenza tidur melengkung dalam keranjang bawang dan bertanya, "Apaan sih itu merdeka?" Penyair kita lalu memberi catatannya, "Apakah artinya sebuah kata yang ditulis di atas pasir? Apalah artinya undang-undang yang dicetak di atas air?" Dalam kurung, sajak ketika udara bising. Pada Rendra, kita menemukan sebuah jalan keluar dari dilema estetik yang diajukan oleh para pemikir dari mazhab Frankfurt. Apakah estetik harus menjadi ekspresi dari konflik yang dialami orang-orang yang tak mendapat tempat dalam masyarakat yang mengambil jalan kapitalis? Atau estetik menjadi tempat pelarian terakhir untuk mereka yang kalah bersaing? Dengan sajak-sajak dan teaternya, Rendra memberi jawaban tegas. Estetik tak bisa membenarkan penyairnya melarikan diri dari politik, dan lirik tidak mengharamkan penyair menyampaikan kritiknya. Sajak dan puisi bukan sekadar tempat untuk menyendiri dan mencari sunyi, tetapi dapat dan kadang harus dilibatkan dalam perjuangan untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Meski demikian, Rendra menempuh jalan yang lain daripada yang pernah dirintis oleh para seniman lekra. Politik baginya bukan panglima, tetapi adalah tugas. Seni baginya bukanlah suatu daerah istimewa dengan otonomi khusus yang terjangkau oleh sektor kehidupan lain. Seni adalah pekerjaan yang tidak banyak bedanya dengan bertani, bekerja di kantor, atau menjalankan perdagangan. Persoalan yang perlu diperhatikan hanyalah bahwa puisi bukanlah pidato dengan kata-kata indah, dan teater bukanlah rally politik. Rendra melakukan percobaan yang penuh risiko, menulis puisi pembangunan tentang siswa sekolah menengah yang hilang akal menghadapi seonggok jagung di kamarnya, karena pikirannya terikat pada buku dan impiannya mandek pada sepeda motor kawannya. Dalam sajak sebotol bir, dia berkata dengan geram, "Hiburan kota besar dalam semalam sama dengan biaya pembangunan 10 desa. Peradaban apakah yang kita pertahankan?" Penyair dan khususnya Rendra melihat dirinya dalam 3 dimensi utama. Pertama, dia berada dalam persoalan yang muncul dari posisi penghadapannya terhadap alam. Maka lahirlah tema-tema seperti hari ini dan esok, makna atau tanpa makna, kekuatan dan kedaifan, kesepian dan kegembiraan, hidup dan maut. Kedua, dia melihat dirinya berhadapan dengan masyarakatnya dengan segala ketegangan dalam hubungan itu. Kemerdekaan dan penindasan, keadilan dan eksploitasi, kejujuran dan pengkhianatan, kebaikan dan kejahatan. Ketiga, dia melihat dirinya dalam berhadapan dengan dirinya sendiri dan menghadapi soal-soal seperti otentisitas atau kepalsuan, moralitas atau anarki, harapan atau absurditas, penerimaan atau penolakan. Dalam berhadapan dengan alam, lahir kegelisahan metafisik yang membawa penyair kepada lirik, yang menerjemahkan gerak-gerik manusia menjadi gerak-gerik alam, dan menjadi saat gerak-gerak lahiriah bermetaformosa menjadi gerak-gerik batin. Dalam doa orang lapar, Rendra berkata, "Oh Allah, kelaparan adalah burung gagak atau jutaan burung gagak atau bagai awan yang hitam atau menghalang padangku ke surgamu." Dalam hubungan dengan masyarakat, lahir kegelisahan politis yang membawa penyair kepada dramatik, yang mengintensifkan gerak-gerik batin menjadi tingkah laku lahiriah dalam ukuran dan proporsi yang dilebih-lebihkan. Tanganku mengepal ketika terbuka menjadi cakar. Aku meraih ke arah 8 penjuru sajak tangan. Sedangkan dalam berhadapan dengan dirinya, lahir kegelisahan eksistensial yang dapat diungkapkan secara liris maupun secara dramatis. Dalam sajak Bumi Hangus, Rendra berkata, "Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana?
Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya. Bimbang kalbu oleh cedera. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya. Hari ini maut giliran siapa? Ada satu fasilitas yang dipunyai Rendra dalam ukuran yang berlimpah-limpah, yakni kemampuan yang spontan untuk menciptakan citra-citra yang kaya dan orisinal. Membaca sajaknya selalu berarti menghadapi citra atau pengertiannya yang dirumuskan dalam citra yang amat dekat dengan panca indera kita. Rendra tak pernah menuliskan sajak yang gelap, jauh dari kecenderungan untuk memakai kata-kata abstrak yang tanpa warna, bunyi, atau bau buta. Apapun yang ditulisnya, bahkan dalam esai-esainya yang memikat, selalu menyebabkan pembaca membayangkan suatu gambaran yang konkret yang menyentuh pengalaman. Kesanggupan ini rupanya dimungkinkan oleh kedekatan Rendra dengan alam dan pertumbuhan kepenyairannya yang membuat lebih awal mengembangkan kesadaran alam sebelum berpindah ke kesadaran kebudayaan atau kesadaran politik. Hidup dan mati bagaikan melaksanakan amanat penyair Goethe. Semua idealmu tak dapat menghalangiku menemukan jati diriku, baik dan buruk seperti alam. Apa yang dikatakannya tentang ibunya dapat diterapkan pada hidup itu sendiri. Berkata, ku ciumi wajahmu wangi kopi dan juga ku injak sambil pergi karena wajah bunda adalah bumi, cinta, dan korban tak bisa dibagi. Dan ini, hidup dan mati tak bisa dibagi. Ignaz Claydon, Kompas, Rabu 12 Agustus 2009. Bab 1. Rendra di mata mereka. Si burung merak, Bakdi Sumanto. Penyair, kata Rendra menjawab permintaan wartawan Gama dalam kurung 21 November 1999. Untuk mendeskripsikan dirinya dengan sepatah kata, hampir tak bisa dipercaya. Si burung merak itu sudah berumur 8 minggu. Ia masih gagah, pongah, dan cantik. Tulis Putu Wijaya dalam majalah yang sama, halaman 80. Dilahirkan pada tanggal 7 November 1935 di Solo, hingga menjelang milenium ketiga. Ketika Rendra merayakan ulang tahunnya yang ke-64, wartawan majalah berita itu menghitung bahwa Rendra telah berkarya selama 44 tahun dalam kurung Gama nomor 39 halaman 78. Akan tetapi, sebuah karya lakonnya, Orang-orang di Tikungan Jalan, yang menenangkan hadiah pertama dari bagian kesenian Departemen P dan K Yogyakarta pada tahun 1954, diselesaikan pada tahun itu juga. Ini artinya Rendra sudah berkarya sejak ia berusia 19 tahun, lebih lama dari perhitungan majalah itu. Bahkan apabila orang mengingat bahwa sebagian besar sajak-sajak yang dimuat dalam kumpulan balada orang-orang tercinta ditulis tatkala ia masih berusia 17 tahun, masa kekaryaannya jauh lebih lama lagi. Ia memang seorang jago dalam hal seni, kata mencipta hampir semua jenis sastra, puisi, cerita pendek, lakon, esai, uraian tentang bagaimana bermain drama, juga yang khusus untuk para remaja, bahkan teks iklan kecuali novel. Hampir pada semua jenis sastra itu, karyanya memenangkan hadiah pertama, juga iklan yang diciptakannya. Menikmati karya-karyanya secara keseluruhan, orang akan dapat melihat dengan gamblang bahwa hidup Rendra sebagai pencipta tanpa utuh. Walaupun mereka kumpulan sajak, sangat berbeda dengan puisi yang ngetren pada tahun 1950-an. Balada orang-orang tercinta adalah kumpulan puisi yang bercerita. Sementara itu, pada lakon orang-orang di Tikungan Jalan muncul kutipan sajak. Betapapun bukan sajak Rendra sendiri, tetapi karya penyair Tionghoa
typo. Pada naskah lakon lain, misalnya Mastodon dan Burung Kondor, Panembahan Reso, Suku Naga, juga pada beberapa teks pidatonya ditemukan sajak-sajak yang diselipkan di sana. Sementara itu, cerpen-cerpennya misalnya ia sudah bertualang, Hutan Itu, Dua Jantan, dan beberapa lainnya tak hanya merupakan fiksi pendek yang bercerita, tetapi sekaligus menyentuh tenaga puitisnya. Untuk sementara, sampai di halaman 5, paragraf pertama. Kita akan lanjutkan lagi di tayangan berikutnya sampai buku ini habis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, namo buddhaya, panjang umur proses karya.